Kontraktor itu dia di base-nya di Melbourne. Itu dia kadang nerima kayak anak-anak graduate, kayak fresh graduate gitu. Itu kadang dia buka fresh graduate development program. Jadi kadang dia itu lulusan-lulusan yang baru kalau emang mau berkontribusi di sini, ayo. Jadi dia benar-benar diadu. Meski Dan dari itu lulusan Indonesia. iya dari Indonesia. Oh Jadi ya. tapi dengan catatan. Nah, dengan catatannya adalah pasti consider kok kalau emang kita kerjanya bagus, dia sesuai, bahkan nggak usah kok engineering lah. Contoh kayak misalkan dia kerja sebagai restoran, ini ada satu case itu agak unik. Jadi di restoran kan kita nggak bisa dapat sponsorship, Ya. ya kan? Nah, tapi karena memang dia kerjanya bagus, dan yang kedua cuman dia yang mau kerja di regional di Alice Spring saat itu, nggak usah di Alice Spring. Akhirnya dia itu dipromote jadi manajer restoran atau manajer apa ya? Yang jelas ada manajernya di belakang. Dan itu cuma titel aja supaya dia bisa masuk ke skill assessment. Wih. Gitu. Jadi setelah skill assessment, pertanyaannya, emang ada orang yang sudah tahu WHV lulus langsung mau cari kerja di Indo dulu? Kebanyakan pasti langsung ke sini kan? Iya sih. Jadi cuman maksudnya buat new insight buat teman-teman. New insight. pendengar Oh, iya benar. Jadi kayak jangan buru-buru ke ikut WHV. Soalnya gini, banyak kasus yang mereka buru-buru ikut WHV, terus setelah WHV dia mau nggak mau harus for good, pokoknya nggak ada pilihan lain, harus for good. Dan dia di Indo nggak ada experience. Di sini pun dia experience-nya nggak sesuai sama kerjanya. Dia di sini kerjanya farm dan lain. Jadi pas dia pulang ke Indo nyari kerjaan susah, apalagi Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Biar kalian gak bosen dengerin cerita Bibah, kali ini Bibah ngundang temennya ikut WHV juga untuk sharing pengalaman mereka. Siapa tahu dari cerita mereka ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Sekarang pakai visa apa? Udah pindah tadi ke 482. Sponsor 482. Apa namanya bang? Skill shortage atau kita bilang working visa gitu. Oke, working visa. Itu berarti tadi jadi cara dapetin visa. Ini ya, ini agak tricky sebenarnya karena Employer enggak, itu lebih ke company-nya. Jadi si company itu kalau misalkan si employer atau si company-nya itu emang interest sama kita, dan dia itu bersedia untuk sponsorin kita, itu berarti emang dia perlu gitu. Rather than daripada dia ngerekrut lagi yang apa gitu, itu agak tricky. Jadi kalau ngedapetinnya itu adalah yang pertama ada employer-nya dulu yang mau untuk sponsorin gitu. Ya, yang mau sponsorin, terus yang kedua yang ya itu intinya satu itu aja sih. Kalau itu sudah si employer oke, ke belakangnya bakalan kita ready lah. Dan pasti ini sih gimana kerjanya kita waktu iya betul, kayak etos kerjanya kita gimana, apakah kita bisa ngasih pembeda dari tenaga-tenaga dari imigran lain. Karena di tempat saya Sri Lanka itu merajai ada sekitar 9 Sri Lanka. Filipina kita ada mungkin more than 6 mungkin lebih. Terus orang Australia kita punya kebanyakan udah yang expert kayak udah 15 tahun gitu. Dan Indonesia saat ini menurut saya cuma ada satu. Nah, tapi berapa bulan yang lalu ada orang Indo juga, dan itu masuk ketemu saya, akhirnya ada teman juga dari Indo. Oke. Di company yang sama, di Coffee Saber? Di company, enggak, di Melbourne dia di Melbourne. Dia masih WHV, dia masih nunggu agreement dari 482 dapat apa enggak. Kayaknya dapat sih. Saya udah bilangin
Berarti sebentar, berarti kerjanya abang itu kalau di Indo kira-kira apa nih kerja? Maksudnya kuliah apa yang kira-kira bisa masuk ke pekerjaan abang? Harus teknik sipil kah atau anything about kayak geodesi itu bisa, geodesi, terus sipil itu bisa. Sebenarnya kalau kayak kerjaan saya ini lebih ke geodesi ya sebenarnya. Cuman karena saya sipil dan masih ada relate-nya. geodesinya? Itu masih bisa. Jadi banyak engineering banyak sih. Ada yang mechanical. Ada teman-teman udah pada permanent resident itu dia mechanical industry, terus bagian electrical banyak sih banyak. Jadi kemarin saya mau bikin konten itu adalah tidak peduli sih orang Australia employer itu membuat tidak peduli kamu mau lulusan dari mana, intinya itu. Kayak saya lulus aja di Balikpapan itu masih terhitung gitu selama dia masih terdaftar di DIK. Oke. Ya kan? Oh mas abang dia nggak mandang dari universitas Nggak mana pandang, gitu? Okay. Dia nggak pandang mau dari dia tidak peduli mau kamu lulusan dari mana yang penting itu terdaftar dan itu dia melihat cuma sebagai kayak lembaran sertifikat aja gitu. Makanya yang penting dia pengalaman jurusannya kerja. Ya sejalan. Iya, yang penting dia punya pengalaman dan dia ngelihat ke saya itu lebih ke pengalaman kerja yang pertama. Jadi dia melihatnya gitu. Tapi ke posisi yang saya sekarang ini adalah di Australia kan selalu menghitung pengalaman kerja setelah kuliah. Itulah kelemahan saya. Jadi saya lulusan 2021, sekarang 2020. Saya baru 3 tahun punya pengalaman di sini terhitungnya. Oh, oke. Di mata imigrasi, di mata di mata pemerintah Australia, Australia. Okay. Tapi si employer melihatnya adalah 13 tahun ke belakang. Right. Bedanya itu aja sih. Gitu. Oke, jadi banyak ya berarti kira-kira jurusan yang bisa masuk ke tempatnya abang. Maksudnya tadi ada mechanical industry. Ya, kalau elektrik apa tadi? Nggak cuman di tempat saya, maksudnya company-company yang lain itu kayak ada namanya CPB kontraktor. Kontraktor itu dia di base-nya di Melbourne. Itu dia kadang nerima kayak anak-anak graduate, kayak fresh graduate gitu. Itu kadang dia buka fresh graduate development program. Jadi kadang dia itu lulusan-lulusan yang baru kalau emang mau berkontribusi di sini, ayo. Jadi dia benar-benar diadu. Meski dan dari lulusan Indonesia? Iya, lulusan dari Indonesia. Jadi ya? tapi dengan catatan. Nah, dengan catatannya ada terkadang mereka lebih priority student-student lulusan sini. Tapi kalau misalkan ada satu celah, ya kembali lagi ke celah kecil itu adalah kalau kamu bisa ke sini pakai WHV, tapi dia tahu kamu fresh graduate, itu masih bisa ada chance ya. Masih bisa chance lah. Soalnya employer nggak perlu mikirin visa apa. Iya gitu. Kamu udah sampai sini dan kamu ready buat kerja gitu. Jadi kalau orang bilang kamu pasti kan kasarnya kalau kita pun jadi pemerintah Australia juga mikirnya adalah saya ngambil orang yang udah di sini daripada saya ngambil orang yang belum tahu gimana etos kerjanya. Saya nggak tahu, mending saya ngambil yang sudah ready di sini, kan pasti gitu. Bener sih, benar. Gitu. Oke, mereka tetap masih buka chance buat yang fresh graduate lah ya. Iya, itu kemarin ada tuh di Melbourne beberapa, terus juga kontraktor tuh banyak banget. Ini lagi banyak banget pembangunan, makanya engineering tuh lagi lumayan high demand, gitu, untuk chance dapat job gitu. Keren sih. Teman-teman yang di Indo, ya. Dari engineering nih. Iya. Kalau yang bukan dari engineering juga bisa aja sih dicek. Lo bisa. Kan ada kayak namanya nurse, terus ada juga. Kalau nurse tuh harus tinggi banget ya itu anunya, qualified-nya tinggi banget. Terus
Nars itu kalau nggak salah IELTS-nya berapa sih? 7 apa 7,5 per gitu ya? each. 7 per each lagi. Per each. Jadi kita nggak bisa strategi tuh. Mana yang Nggak paling bisa. tinggi, harus Nggak pokoknya bisa. minimal 7 gitu. Minimal. Itu saya gitu kemarin. Saya kan harus ngambil PTI kemarin tuh. Dan saya ngambil skill assessment-nya juga ikut PTI. Berapa menit? PTI. Kan minimal 482 itu cuma 36, which is kalau di 36. IELTS itu 5 nggak salah 5 apa? Oh iya? Gampang kok, gampang. 36 PTI. Sorry, Hai, tuh guys, 36. saya engineering. Iya, itu aduh ya ampun. Saya yang nggak ikut kursus autodidak aja bisa dapat 36 minimal. Berarti kan yang udah well prepare dari Indo pasti bisa lebih lah gitu. Iya, harusnya bisa sih. Itu makanya Mereka juga ini IELTS juga bisa kan? IELTS, PTI. bisa, IELTS, PTI bisa. Itu makanya kalau saya lebih prefer PTI karena musuhnya kan cuman AI aja. Iya, benar. Kalau IELTS kita harus face to face speaking gitu loh. Iya. Kadang kalau orang yang grogian suka speechless gitu. Iya. Keren. Itu. Oke, jadi gimana tuh cara dapetin step by step visa apa tadi? 482. Working 482 intinya Jadi kayak step by stepnya tuh. step by stepnya pertama kan kalau emang kita kerja di satu yang pertama gini dulu, cek dulu di SOL. Nah ini jadi ada skill occupation list itu kita cek misalkan yang mau kerja misalkan jabatannya sebagai IT misalkan IT kita cari di SOL ternyata ada nih, otomatis kan kita udah step 1 udah bener nih, kita udah kerja sesuai IT terus di employer yang IT company juga, which is itu berarti udah correct. Nah habis itu kembali lagi ke pekerjanya lagi, kira-kira saat bekerja itu gimana, apakah employer ada chance untuk ngasih kita sponsorship apa tidak. Kalau misalkan dia ngasih ya berarti kita tinggal next berikutnya. Tapi kalau saya pribadi adalah kalau kita yang WHV saat interview misalkan dan kebetulan mungkin perusahaan itu bisa sponsor, jangan langsung tanya bisa nggak saya dapat sponsorship. Oke. Itu satu sederhana paragraf sederhana cuma tapi itu penting karena gini, pasti employer bahkan ya kasih lihat dulu lah kerjamu gimana kan gitu tuh pasti. Jadi kalau saya bilang sih silahkan bertanya, tapi saat kamu sudah kerja minimal 3 bulan atau 6 bulan Atau 6 bulan lah ya, kayaknya 6 bulan lah sih. 6 bulan lah ya kan. 3 bulan tuh kayak masih terlalu terlalu cepet menurut Biba ya. Kalau 6 bulan itu kan kita masih bisa bos gimana nih, aku bisa nggak dapat ini, karena beberapa teman-teman yang dapat sponsorship kayak saya juga mereka nggak berani tanya di depan gitu. Karena dia mikirnya yang penting kerja dulu deh, ngasih yang terbaik dulu gitu. Tapi ada beberapa juga di grup kadang ngomong, iya bang saya nggak dapat sponsorship, kenapa? Ya karena saya coba tanya di depan, terus kalau emang dia nggak ngasih saya nggak ngambil. Waduh keren banget kamu, aku bilang berani nggak ngambil cuman padahal dia keterima, cuman dia tanya sponsorship itu karena nggak ada chance dia nggak ngambil, padahal kan lu kerja juga gitu loh. Padahal bisa, maksudnya gini, bisa aja kamu ambil aja kerjaan itu buat resume kamu, buat CV-nya gitu loh. Ya, benar. Oh benar, ini gitu. pengalaman kerja di sini mungkin nanti suatu saat bisa buat apply yang employer yang ngasih kerjaan ngasih sponsor. Ngasih sponsor. Jadi gitu, dia kamu udah pernah kerja di Australia nih dengan skill tersebut gitu. Jadi kayak mereka lebih ini ada pengalaman banyak, maksudnya udah ada pengalaman bisa nih. Maksudnya employer bakal consider lah buat kasih pasti consider kok kalau emang kita kerjanya bagus, dia sesuai. Bahkan nggak usah kok engineering lah, contoh kayak misalkan dia kerja sebagai restoran, ini ada satu case itu agak unik. Jadi di restoran kan kita nggak bisa dapat sponsorship ya kan. Nah tapi karena memang dia kerjanya bagus, dan yang kedua cuman dia yang mau kerja di regional di Alice Springs saat itu, nggak usah di Alice Springs. Akhirnya dia itu dipromote jadi
manajer restoran atau manajer apa ya? Yang jelas ada manajernya di belakang. Dan itu cuma titel aja supaya dia bisa masuk ke skill assessment. Wih. Gitu. Jadi setelah skill assessment si restorannya itu sampai mau segitunya mengusahakan segitunya kita, karena itu benar-benar regional, benar-benar regional banget, jauh banget dari mana aja. Dan dia betah di situ karena memang dia suka dengan environmentnya, dia suka, ya udah, jadi si employer juga nggak tutup mata gitu, jadi udah kamu jadi ini ya, titelmu jadi ini, nanti biar kamu bisa masuk skill assessment gitu. Akhirnya skill assessment sekarang dia itu jadi akhirnya dia nggak salah itu satu. Yang kedua ada juga yang dia itu di restoran di regional, karena dia nggak bisa dapat sponsor, dia dipindahkan ke chef. Walaupun dia nggak bisa chef sebenarnya, cuman dia bisa kasih, employee itu bisa ngasih rekomendasi kalau orang ini bisa untuk melakukan skill assessment selama berapa tahun gitu. Jadi bisa gitu loh, bisa aja, yang penting ya tos kerja kalian gitu. Iya, bagaimana kita bisa menghasilkan kontribusi ke employer gitu. Terus step selanjutnya apa? Habis dapat employer mau nih. Employer mau, kita harus prepare untuk dokumen itu ya, dokumen kita kayak payslip, terus skill assessment-nya, terus pengalaman kerja kita. Ini kalau bicara engineering ya, karena saya taunya di engineering aja. Pengalaman kerja, payslip, terus skill assessment, itu penting. Oke. Dan itu dibantu dari pihak imigrasi agent dari company kan? Ya, nanti kalau emang udah nih dokumen kita lengkap, nanti si employer bakal ngutus satu migration agency untuk ngontak kita. Dia minta dokumen-dokumen itu, dia ngurusin sebagainya. Dan itu semua free ya, kita nggak ada bayar apa-apa. Jadi langsung dari employer. Gitu. Semuanya? Semua. Kalau misalnya yang PTI itu, PTI test abang? PTI kita. Okay. PTI jadi kita, karena kan kalau boleh tahu apa aja tuh dokumen-dokumen dari kan ada PTI. PTI terus ini apa nih, untuk 482-nya atau untuk migration agency-nya? 482. Sederhana sih sebenarnya, lebih ke PTI-nya harus ada, terus PTI, terus apa saya lupa pengalaman kerja, experience letter, itu terus. Jadi itu aja sih, experience letter dari company-nya yang abang dulu pernah kerja. Iya, tapi jadi kayak perusahaannya kasih tahu ini orang ini pernah kerja di sini selama segini gitu. Betul. Jadi lebih ke formal dokumen, karena itu pasti kalau di kita buka 482 visa di Australia itu persyaratan sedikit. Jadi kayak usia cuman maksimal dia 45, terus skill assessment, PTI, terus nggak pernah dikeluarkan dari tidak pernah cancel visa, dan yang paling penting adalah agreement untuk dari employer itu. Dan nanti employer itu kalau dimasukin lebih dalam lagi, itu ada lagi cabang. Jadi ada yang under labor agreement, ada yang untuk shortage pathway-nya apa baru. Nah, kalau saya kemarin tuh under labor agreement. Jadi kayak bahwa kayak skill yang saya punya ini di Australia itu tidak bisa ditemukan dalam waktu 30 hari apa. Saya lupa ya. Saya bisa dikoreksi deh nanti kalau dicek. Jadi nanti saya itu sebelum di-uploadkan ke 482, dia akan lempar ke agreement, ke labor agreement. Jadi kira-kira ada nggak orang yang bisa seperti ternyata. Kalau nggak ada, ya udah nanti kita dapat employer dapat approval dari imigrasi. Oke. Gitu. Oke, itu yang buat 482 ya. 482. Nah, kalau misal dokumen yang buat skill assessment itu ya lumayan banyak, tapi nggak terlalu banyak. Kalau skill assessment itu lebih kayak gini loh, misalkan aku sebagai surveyor itu nanti platformnya itu, kalau kita kan namanya Triple SI, jadi dulu namanya Triple SI, namanya itu Geospatial Science
saya lupa internasional apa triple SL lah pokoknya saya lupa. Nah itu nanti kita kayak untuk kelas assessment kita butuh English requirement sama itu minimal 5 apa 6 ya aku lupa karena saya nggak pakai assessment. Habis itu dokumen-dokumen pendukung kita sama-sama seperti 482. Jadi ibaratnya kalau saya karena ada sudah pengalaman 5 tahun itu dia masuknya nggak perlu skill assessment. Tapi tapi kalau misalkan pas 2 tahun atau mungkin di bawah 2 tahun dia harus 2 tahun dulu baru nanti dia ngurus skill assessment. Persyaratannya itu PTE, payslip, pengalaman kerja, ya itu 4 itu aja. Itu. Tapi tiap PTE, platform payslip, beda-beda. Pengalaman kerja ama Ya. PTE, pengalaman kerja, payslip 3 itu aja. Tadi bilang. Tapi bisa aku lupa satunya apa ya? Oke, Satunya nanti itu kalau nggak salah approval. Iya nanti coba nanti saya artikan. Saya nggak pakai skill assessment soalnya. Oh ya, oke. Gitu. Jadi karena abang pernah pengalaman kerjanya lebih dari 5 tahun. Pengalaman 5 tahun, jadi bisa dapat tanpa skill assessment. Skill assessment, tapi kalau pengalamannya kurang dari 5 tahun harus skill assessment. Ya, pengalamannya kalau di bawah 5 tahun kayak contoh pengalaman dia misalkan pas 2 tahun gitu, itu dia skill assessment. Tapi berarti aku skill dengar assessment itu minimal pengalaman 2 tahun. Pengalaman 2 tahun. Ya. Kalau saya ya. Oke. Yang engineering ini ya. Pengalaman 2 tahun itu kerja di Indo maupun di Australia bisa, atau harus di Australia? Bisa. Enggak di Indo terhitung. Selama dia itu tadi punya pengalaman kerja, payslip. Dan ini kemarin dengar teman saya katanya nggak perlu skill assessment untuk surveyor, nggak tahu kenapa, mungkin karena dipermudah sama migrasinya apa gimana atau employernya itu. Bisa dicek di platform. Kalau misalnya skill assessment itu berarti harus ngisi soal-soal gitu kayak ujian gitu nggak sih bang? Enggak. Jadi kita cuma perlu dokumentasi doang. Sama dokumen, terus ya semua itu diupload, nanti kita harus bayar. Saya lupa, bahkan nggak tahu berapa bayarnya karena nggak ikut ya kemarin. Habis itu nanti diproses lah di sana, endingnya adalah skill assessment letter. Jadi bahwa si Adam ini terqualified sebagai surveyor, pengalaman kerjanya sekian, pendapatannya setiap bulan sekian. Nah ini sebagai bahan lampiran untuk mengajukan visa sponsorship. Oke. Gitu. Oke, jadi kalau misal abang yang skill assessment berarti stepnya tadi udah ada employernya kan, yang ada mau employernya sponsorin. Terus ngurus yang skill assessmentnya, dokumen-dokumen skill itu assessment. Udah diurus sama imigrasinya nggak, agensinya nggak? Kalau skill assessment kita mandiri. Oke. Jadi sebenarnya sama sih, dia tuh kayak bercabang tapi saling connect. Jadi kayak kemarin itu sebenarnya dokumen yang saya kasih ke migration agency itu sebenarnya sama dengan kita mau skill assessment. Oke. Ya kan? Karena kan saya juga melampirkan pengalaman kerja, payslip, dan ya itu dengan 2 itu, terus ijazah. Oh ya ijazah masukin. Ya itu sama. Jadi karena memang saya di atas tanpa skill assessment karena kejuruan saya kan beda, sipil kan, nggak bisa saya pakai sipil. Nah itu harus pakai pengalaman kerja yang banyak. Dan migration agency mintanya 5 tahun. Jadi yang pengalaman kerja 5 tahun tanpa skill assessment sebenarnya itu tidak tertulis. Cuman dari base yang saya dapat adalah migration agency minta saya 5 tahun ke belakang pengalaman kerja sampai payslip. Jadi kalau saya bilang ya mungkin kau bisa tanpa skill assessment tapi harus pengalamanmu di atas 5 tahun. 5 tahun gitu. Kerja, oke. Gitu. Dan itu juga tergantung ini sih jurusan-jurusan masing-masing. Jurusan ya, karena kalau saya masing-masing. Karena saya mau ngajukan skill assessment civil engineering bisa, namanya EA Engineering Australia, itu civil engineering tuh ada. Nah kelemahan saya adalah pengalaman kerja saya nggak ada di civil sebagai engineering gitu. Jadi soalnya saya abang bisa kerjanya di surveyor. Indo, itu surveyor. Yang geodesi tadi itu ya. Jadi kayak bersilangan gitu loh dia.
maksudnya ada tapi nggak spesifik itu gitu, cuma berapa semester doang tadi kan sekolah. Cuman semester 2 itu pun nggak yang sampai detail, makanya itu saya nggak bisa ngajukan. Saya udah tanya sama Triple SI bisa nggak ngajukan skill assessment untuk surveyor, nggak bisa karena lulusan geodesi. Sudahlah. Gitu. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum jelas, nanti bisa komen di kolom komentar. Boleh. Next. Kayak nomor 23 step deh kayaknya. Ini tadi udah sih. Udah ya. Udah dibahas. Oh ya udah. Udah dibahas ini. Soal kerjaannya abang tadi tentang kerjaan yang sekarang ini. Tapi kalau misal ada lagi pertanyaan lagi, kalau misal kerja sebagai full timer gitu kan, abang full timer kan hitungannya ya. Itu ada kayak peak seasonnya nggak, kayak bulan ini nih bakalan panjang gitu, 12 jam hari kerja. Kalau misal full timer kan kontraknya dia 1 tahun kan. Betul. Tahunan gajinya. Nah itu tuh di kalau misal Bibah kan tahunnya, yang backpacker ini kan tahunnya per jam gajinya kan. Jadi tahu satu gaji itu bakal tergantung berapa jam, berapa lama kamu kerja gitu. Nah kalau misal full timer gini, abang kerjanya biasanya rata-rata 8 jam kah, atau kalau misal 12 jam ada double payment, maksudnya ada lembur, full timer gaji lembur itu gitu kah? Kita kerjanya 12 jam dan nggak ada peak season, jadi ya benar-benar tiap hari itu high season. Gitu, high season 12 jam. Oke. Berarti 12 jam ya. Sehari dengan Sabtu itu tentatif berarti ya. Itu udah kalau terus di sini kebetulan Sabtu 5 hari kerja libur. atau 6 hari kerja. Terus kita kerja Senin sampai Jumat, itu kadang 2 minggu pagi 2 minggu malam. Dan biasanya di kontrak itu tertulis bahwa kalau shift malam itu beda rate-nya, sama lah ya kayak teman-teman yang lain lah. Cuman in case pernah sekali sekali saya pernah dapet case itu, saya masuk normal biasa shift pagi, cuman pas hari Jumat itu shift malam kena COVID 2 orang, jadi nggak ada yang bisa masuk. Nah akhirnya senior surveyor saya tanya ke saya, dan kamu bisa nggak backup dulu untuk malam? Oke, sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke, akhirnya di luar ekspektasi, ternyata selesainya jam 4 subuh, which is sudah hampir 24 jam kerja kan. Itu saya dapat beda rate yang tinggi, bedanya tinggi banget. Terus sama dikasih off 2 hari. Itu karena itu kesalahan manajemen dong, bukan salah dari kan. Jadi dia sampai kadang CEO-nya itu minta owner itu kadang email ke saya gitu, minta maaf kalau kita minta tolong kamu untuk backup, dan itu saya tahu sampai 22 jam kerja. Saya bilang nggak masalah, yang penting dapat 2 hari libur terus juga dapat tambahan. Saya bilang it's okay. Makanya employer saya, terutama si SR saya itu suka kalau misalkan ada proyek baru pasti saya yang dikirim, karena pasti mau, nggak pernah nolak gitu. Nggak enakan orang. Iya. Tapi kalau misal ada proyek kayak gitu, abang dapat tambahan lagi nggak? Beda. Atau sama ini gajinya sama? Di Melbourne setiap normalnya begitu. Kalau di beda-beda regional ya? biasanya ada istilahnya kayak tunjangan lokasi lah ya, kalau di Indo bilangnya tunjangan lokasi. Terus juga dapat tadi kembali lagi ke akomodasi sama mobil buat kita kerja itu. Jadi ya, tapi itu lebih musuhnya adalah kejenuhan. Jadi kalau kadang libur 2 hari 3 hari itu, karena saya males orangnya keluar ya, makanya kadang saya ngisi waktu ngapain gitu, kadang main PS sederhana lah, nge-game gitu. Itu sih. Oke. Jadi apa itu? mau
mau kasih ini apa namanya? Biba masih belum paham. Yang kalau misal nih, katakanlah ya, ini buat contoh aja. Katakanlah per annual dia bilang annual base per annual itu dia kasih 60.000 kan setahun misal. Terus abang bayarannya itu per minggu atau per bulan atau 1 tahun? Kalau annual years itu dia kalau di sini itu dan saya rasa semua sama ya. Itu per 2 minggu. Oke, per 2 minggu. Nah, per 2 katakanlah minggu. misal setahun 60.000 kan. Berarti aku bagi 12. Berarti per 2 minggu itu 2.500 kan. Misal ya. Misalkan 2.500 per 2 minggu. Nah, kalau misal tiba-tiba kerja di hari Sabtu atau abang jadi night shift atau misal abang kerjanya lebih panjang, itu dapat tambahan lagi nggak? Atau tetap aja 2.500? Kalau 2.500 itu akan tetap jika kalau misalkan kita kerja masuk hari Sabtu, Minggu, itu kita tetap sama. Kita tidak ada beda rate, sama. Kok bisa? Karena kita full timer, kita full time. Tapi gini, maksudnya abang kerja 7 hari? 7 hari. Enggak dong. Abang kerja 7 kan hari. Kan 5 hari kerja. 5 hari, tapi kerjanya Sabtu Minggu, cuman nanti ada dapat libur 2 hari di hari kerja gitu. Enggak, gini Bib. Jadi misalkan Habibah dapat 2.500 nih. Per 2 minggu. Itu terhitungnya adalah Senin sampai Jumat, mungkin bisa Sabtu setengah hari ya. Nah, dia akan berubah kalau Habibah kerja masuk misalkan di hari Minggu. Masuk. Tapi itu tidak mungkin karena di tempat kita ada yang sudah masuk kerja 7 hari kerja, 3 hari off roster. Jadi bayaran Habibah bakal tetap begitu karena di klausul Senin sampai Jumat atau Sabtu setengah. Kontrak saya malah Senin sampai Sabtu setengah hari malah. Nah, kecuali kamu masuk hari Minggu misalkan kan. Nah, tapi itu tidak berlaku. Contoh teman saya yang dari Filipina rosternya 7 hari kerja 3 hari off ya. Dan waktu Habibah masuk 7 hari kerja, di saat 7 hari kerja itu misalkan di hari Rabu. Hari Rabu itu public holiday, ya kan? Tetap sama rate-nya. Oh iya? Iya, karena Habibah bakal dapat 3 hari off di belakang, gitu. Alright. Gitu. Jadi full timer itu gitu. Full timer itu begitu. Makanya kata-kata kalau yang hours per hours kan enak tuh, kadang beda rate, public holiday apa gimana. Nah, kalau kita enggak, kalau kita misalkan 7 hari kerja nih, 7 hari kerja, mau itu hari Selasa, Rabu, public holiday 2 hari, tetap sama hitungannya. Karena apa? Habibah di belakang setelah 7 hari dapat libur 3 hari. Pinter kan employer? Paham. Gitu. Jadi kalau Habibah mau ya 7 hari kerja, kalau mau cari duit lagi 3 hari off ini nambah job apa gitu misalkan. Gitu. Berarti baru tahu. Jadi kalau misal full timer itu misal public holiday pun nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Maksudnya rate-nya nggak bakal nambah. Nggak bakal nambah. Soalnya dia kontraknya emang segitu. Kalau saya kerja sampai hari Sabtu setengah hari misalkan, itu misalkan hari Rabu ada public holiday, kita libur. Karena kan kita kerja cuma 5 hari gitu. Sabtu Minggu udah libur, jadi ya bagi mereka itu adalah kerja 7 hari itu udah terlalu too much gitu. Jadi harus ada kasih libur lah 3 hari, kasih libur 4 hari. Cuman kalau kayak saya yang jam normal ya sama gitu. Gitu guys. Cannot relate. Relate. Kemarin Biba sempat lihat kan story-nya abang yang istri sama putrinya ke Australia. Itu pakai visa apa? Turis. Turis visa ya, bukan depend ke abang. Bukan subsequent, bukan. Jadi penuh pertimbangan sih sebenarnya. Cuman kemarin karena yang pertama mahal banget ya.
Iya. 6.000-an migration agency minta Satu. yang Satunya. Iya. Paling kalau misal sama putrinya kan 2 ya jadinya. Anak saya itu dihitungnya tuh $700 kalau nggak salah. Pokoknya total 6.000 lah sama biaya agensi ya. Oke, 6.000. Itu terus juga yang kedua, istri juga nggak stay bareng gitu di sini. Jadi cuman 2 minggu saat itu kan. Jadi saya mikirnya kalau stay di sini terus saya harus cuma 2 minggu, saya harus prepare 6.000, kayaknya too much gitu. Nggak worth it. Kan gitu. Akhirnya opsinya adalah turis visa. Nah, turis visa ini saya ajukan turis visa sendiri tanpa agensi, by the way. Karena kalau biaya agensi juga nambah 1.200 ya pakai agensi. Saya nggak pakai. Jadi saya lumayan banget. Lumayan ya benar 1.200. Jadi ibu kalau mengundang keluarganya ya sendiri aja upload. Iya, kayaknya ngurus sendiri. Yang penting dokumen dan lainnya sama kan ya? Ya, cuman saya lebih satu lagi dokumen sakti ya. Dokumen saktinya adalah saya minta tolong employer untuk bikin sebuah employment letter. Jadi yang bilang bahwa si Adam ini bekerja di sini dan ada keluarganya, sebutkan nama anak dan nama istri bakal berkunjung ke sini. Nah, itu surat sakti itu. Jadi saya ajukan turis visa hari Minggu, punya anak dulu, punya istri karena ada dokumen yang harus dilengkapin, udah. Habis itu granted hari pertengahan minggu, Senin saya upload, hari Kamis granted sudah. Wih, Masya Allah. Hari Kamis. Karena ada surat saktinya itu, jadi kayak imigrasi tahu nih kalau orang yang kesini bakal jadi pekerja ilegal kan apa gitu. Karena di situ justru saya menurunkan ekspektasi kemarin. Jadi menurunkan ekspektasi karena waktu saya ngupload dokumen itu kan kita harus ngisi form rencana kalau istri kesini kapan lagi mau datang kan gitu ya. Nah itu saya tulisnya gini, Juli 2024, nanti kesini lagi saya tulisnya Juli tahun depan. Jadi yang saya ajukan adalah tahun ini sama tahun depan. Akhirnya sama imigrasi mungkin terlihat visanya bagus, cuman kok ngajukan sedikit, akhirnya dikasih masa berlakunya sama dengan visa saya 2027. 4 tahun? 4 tahun juga gitu. Aneh ya. Saya mintanya nanti aja nggak usah banyak-banyak, setahun gitu kan. Ini kasih 4 tahun juga jadinya gitu. Masya Allah. Itu sih. Rezekinya luar biasa ya, berkah banget. Ya, alhamdulillah. Soalnya kalau misal bisa turis Talbibah ya, Talbibah itu kalau nggak salah 3 tahun apa ya? 3 tahun ya. 3 tahun, terus maksimal stay itu 3 bulan. Betul. Sama. Saya juga sama. 3 bulan juga. Tapi punya abang 4 tahun. Hitungannya 3 tahun kan 2024 gradednya. Oke. Sama 2027 kan 3 tahun. Jadi dapat itu langsung ke sini. Iya 2 minggu aja di sini. 2 minggu 3 minggu. Istri sama anak kesini cuma 2 minggu karena istri di rumah, istri udah ada kerjaan kan, masih ada kerjaan di sana. Karena libur anak sekolah. Soalnya memang abang ini memang nggak mau pindah ke Australia kan. Misalnya kan banyak tuh orang yang aku udah dapat sponsorship visa, terus aku undang lah mereka ke sini soalnya memang mereka mau pindah gitu loh, pindah ke Australia gitu. Kalau abang berarti memang karena istri ada kerjaan di Indo, memang prefer buat stay di Indo. Yang pertama karena mertua kan ikut saya, jadi harus ada yang jagain. Yang satu, yang kedua anak masih sekolah SD. Jadi kalau saya sih prefernya karena sudah 2 tahun ya cukuplah untuk memahami. Jadi ending story-nya saya kepinginnya kalau emang dikasih rezeki itu adalah saat saya sudah permanent resident, kalaupun nanti someday dapat apa enggak, itu sih pengennya dapat kerjaan yang ada roster gitu. Jadi kerjanya dapat, visanya dapat, tapi saya bisa pulang gitu. Itu sih kalau saya.
prefernya gitu. Jadi memang Bang Adam nih pengen ini guys, apa namanya, pengen kerja di Australia tapi tinggalnya di Indo Ya, gitu jadi, ya kan. tapi tidak apa-apa juga. Nah, gaji Australia tinggal di Indo. Tidak apa-apa juga sih teman-teman yang mau datang, mau stay di sini, bawa Mau keluarga ke pindah. sini, beli rumah, silakan, terbuka banget. Cuman kalau terbuka saya prefernya banyak hal yang bisa saya lakukan sebagai surveyor engineering untuk bisa di Indo. Jadi mungkin tas saya buka bisnis kerjaan atau bikin apa gitu masih bisa gitu. Jadi saya sih begitu sih. Nanti kalau anak saya mulai masuk SMA atau mungkin ya kuliah, mungkin bisa ikut saya ke sini. Iya, bisa sih bener-bener. Tapi kalau beli rumah kayak enggak deh, enggak worth it aku beli rumah di sini. Mahal banget ya. Mahal banget sumpah. Oke. Soalnya ini pertanyaannya ya, kira-kira berapa biaya yang udah dikeluarkan untuk apply Skill shortage. Oke, berarti ini enggak. Punya saya 3.000. Abang 3.000? 482 ya. Heeh. 3.000-an lah. Itu total. 3.000 enggak dari employer sekitar 4.000-an. Cuman saya kan ngurus PTI sendiri 300. Ya 4.000 lah semua. Oke, 4.000. Tapi karena memang kalau misal karena semuanya kayaknya semua yang skill shortage itu kan sponsor kan? Iya, kayaknya semuanya itu bakal dibayar sama employer ya? Iya, pasti bayar employer. Tapi tergantung ya, mungkin ada employer yang mau sponsorin tapi mungkin dia tidak terlalu besar perusahaannya, mungkin 50-50 apa gimana. Cuman saya belum pernah dapat sih, belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar sih. Tergantung perjanjiannya gimana gitu. Gitu sih. Oke. Udah mau selesai nih. Adakah saran atau tips untuk pendengar supaya bisa dapat skill shortage visa? Saran tips pendengar untuk dapat skill shortage visa adalah mungkin yang udah datang atau enggak yang mau datang, dilihat dulu backgroundnya apa itu. Kalau memang backgroundnya ada change, apapun itu jobnya, apapun itu pekerjaannya, coba cari dulu di SOL, skill comprehension listnya apa. Misalkan dia sebagai perawat, misalkan dia buka di situ, terus ternyata ada. Nah, pelajari dulu deh itu, Tapi kalau masih usia at least di bawah 30, kayak masih 24, 25, saran saya ya WHV-nya yang itu dimaksimalkan 3 tahun. Tapi sambil kita lihat background kita apa, misalkan saya sebagai IT nih, coba deh saya apply job IT ya, kira-kira bisa masuk nggak. Tapi sambari kalau emang belum ada chance, WHV kayak regional gitu, kayak apa-apa. Itu sih, itu paling terbaik. Ya, jadi kayak biar ada pengalaman di Australia. Iya. Jadi ada poin plusnya buat employer kan. Jadi ini orang skillnya, ini orang CV-nya lumayan nih sebagai IT misalkan, ternyata dia aku perlu nih, terus ditanya kamu kerja apa sekarang? Aku kerja farming misalnya gini. Oh yaudah ikut aja gabung. Kan ada chance yang seperti itu gitu. Jadi tidak melulu WHV itu tentang farming dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa aja WHV itu dapat kerjaan yang memang dia relate. Banyak kok teman-teman WHV itu. Teman saya WHV itu dia lulusan sarjana hukum. Itu sarjana hukum. Dan saya di sini jadi lawyer. Di sini enggak, dia sekarang kerja di pabrik daging. Okay. Jadi saya cuma kasih gambaran, coba pelajari deh, karena lawyer kan di sini lumayan ya, walaupun saingannya Vietnam, Filipina itu lumayan sih. Cuman nggak ada salahnya kita adu untuk gitu mencoba. Itu sih, itu yang coba harus dicoba. Kalau menurut abang, kalau misal nih dari misal dia fresh graduate di Indo, menurut abang mending nyari pengalaman dulu di Indo setahun 2 tahun, habis itu apply visa WHV, atau habis lulus langsung apply aja WHV? Itu pertanyaannya agak
tergantung. Kalau ya. buat kayak skill shortage visa ini lebih kemana? Oh, kalau untuk skill saya bisa cari pengalaman dulu. Cari pengalaman dulu. Jadi cari pengalaman yang sesuai ya, sesuai jurusannya. Setahun 2 tahun lah, atau kalau misal masih panjang umurnya ya 3 tahun. Ya. Jadi tapi jangan dipepet-pepetin gitu. Ya, tapi Ya kan? tapi kembali lagi pertanyaannya, emang ada orang yang sudah tahu WHV lulus langsung mau cari kerja di Indo dulu? Kebanyakan pasti langsung ke sini kan? Iya sih. Jadi cuman maksudnya buat new insight buat teman-teman. new insight. Pendengar, oh, gitu. Iya benar. Jadi kayak jangan buru-buru ke ikut WHV. Soalnya gini, banyak kasus yang mereka buru-buru ikut WHV. Terus setelah WHV dia mau nggak mau harus for good. Pokoknya nggak ada pilihan lain, harus for good. Dan dia di Indo nggak ada experience. Di sini pun dia experience-nya nggak sesuai sama kerjanya. Dia di sini kerjanya farm dan lain. Jadi pas dia pulang ke Indo nyari kerjaan susah, apalagi dia bukan fresh graduate. Maksudnya dia fresh graduate, umurnya gapnya panjang. Maksudnya 3 tahun lah gapnya. Dia balik, kamu selama 3 tahun ini ngapain gitu. Jadi maksudnya kayak case-nya agak susah nyari kerjaan gitu. Jadi kayak Biba mau nyampein kalau mau ikut WHV jangan terlalu buru-buru gitu loh. Benar. Soalnya kita nggak tahu kan kalau kamu pengen PR pathway habis WHV student dan lain-lain. Tapi who knows, siapa tahu pas lagi student ternyata ditolak atau gimana, dan kita harus bener-bener mau nggak mau balik ke Indo dan ternyata nggak ada pengalaman. Ya, benar. Cuma beberapa. Soalnya ada yang kayak gitu. Iya sih, beberapa ada gitu. Ada juga yang udah lulus kuliah, lulus fresh graduate, sampai sini mungkin dia mau lanjut ambil master, beda lagi ya case-nya kayak gitu. Iya, itu beda lagi kalau itu mah. Makanya aku bilang kalau yang mau dapat skill shortage visa itu memang dia harus ada pengalaman dulu lah, minimal 2 tahun aja gitu. Tapi yang agak yang terjadi sekarang adalah banyak anak-anak, bahkan dia itu belum lulus ya, masih semester 8 gitu, dia udah ngurus WHV dengan ambisi yang berapi-api. Ya aku sih memaklumi dan itu wajar karena chance-nya untuk kerja di sini kan lumayan kan, makanya. Iya benar. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, kalau emang nggak apa-apa, nggak ada salah juga sih. Tapi tapi jika dia bisa mencari celah setahun, oke lah, dia bisa nabung apa segala. Tapi yang tahun kedua, tahun ketiga udah mulai mikir tuh, ini mau kemana, larinya mau kemana gitu. Kalau emang dia mau lama. Gitu. Kalau untuk jangka panjang gitu, abang lebih saranin ke kerja dulu kan, berarti nyari kerjaan pengalaman dulu gitu. Jadi tahu gitu, mau stay di jadi sponsor atau mau ngejar sponsor atau PR pathway juga udah dapat pengalaman nih dari Indo, pengalaman kerja dengan skill yang sesuai gitu. Dan kalau misal harus pulang ke Indo juga masih ada chance karena masih bisa apply kerjaannya gitu. Masih ada. Saya kemarin waktu jalan sama istri itu saya sewa mobil sama drivernya itu dari UI. Dari UI dia dapat beasiswa, itu dia dapat beasiswa ke sini, terus dia kayak cari job, dapat job kayak hospitality gitu, terus cuman dia harus pulang tuh, dia harus pulang. Why? Karena beasiswanya dia itu pokoknya katanya dia beasiswa berapa lama, setahun apa 11 bulan apa 2 tahun saya lupa. Dia sudah bilang dia master, dia ambil dia kuliah UI, ada program gitu loh. Ada program gitu. Oh, kayak short education gitu ya. Iya, kayak exchange SPH gitulah. Saya nggak paham. Habis itu dia harus pulang. Terus saya bilang, "Iya Bang, sayang banget harus pulang, padahal di sini lebih enak." Loh, kenapa nggak kamu aja gitu loh, pakai pengalaman magang kamu di sini gitu untuk kamu nge-apply job, atau kamu misalkan ada FGDP development program di Australia, kamu masuk gitu. Oh bisa ya Bang? Udah bisa, kenapa enggak, karena udah ada pengalaman. Karena kan pasti kan nanti dia magang di satu tempat, pasti kan ada experience letter tuh, nah itu bisa buat ini. Walaupun chance-nya
dibilang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, tapi kan ya cobalah gitu, dicoba. Iya. Gitu. Ada change lah ya, Mas. Ada change. Gitu. Oke. Keren. Oke, kita masuk ke Q&A. Emang ada Q&A? Gak ada. Oh, ada ya? Karena Bibah kan exposure-nya nggak terlalu banyak, followernya masih dikit, jadi pertanyaannya dari temennya abang itu tadi. Oh. Sirian. Yang tadi minta apa tuh? Minta diupload. Iya. Iya itu tadi udah aku jawab tuh masalah bagasi, ya kan, bagasinya, terus apa namanya? Ya, tadi pertanyaan aku bacain aja dulu dari Abang Ryan ya. Abang ya Ryan, kalau di Australia, kalau Ya, di Indo Ryan. Nama akunnya Abang. Oh, oke. Ryan. Mau tanya dong, gimana caranya mas Indo? Mas India. Buka India ini kehilangan koper di bandara, terus harus menahan dingin dengan selimut seadanya. Terus apa rasanya sambil video call temannya yang random ini? Iya, dia tuh tadi ya dia tuh civil engineeringnya Pertamina. Udah Pertamina, udah teman lama, udah kakak kelas SMA dia, kakak kelas STM lah. Nah, itu dia. Ya itu kemarin pas saya baru nyampe itu nggak ada yang tahu orang di Balikpapan tuh nggak ada yang ngeh kalau ada WHV itu, dan dia cerita video call sama saya, cerita gini terus dengan selimut yang seadanya karena tahu sendiri pas itu winternya dingin parah ya, jadi selimutnya itu bener-bener nggak nutupin dingin gitu, jadi nggak ada ngaruh sih itu bang. Nggak ngaruh. Apalagi abang nggak ada jaket, nggak ada nggak apa. ada itu tuh aduh. Sedih banget. Itu belum lagi story tentang kalau dulu waktu pas baru nyampe sempat kegigit laba-laba di sini. Itu kok bisa? Nggak tahu tuh malam-malam kebangun kayak gatel panas gitu, besoknya langsung kayak pecah gitu di kulit, perih banget, nggak tahu tuh gimana kok bisa. Jadi ya itu tadi ketinggalan bagasi, terus perasaannya video call sama dia itu orang pertama yang dari Indo satu kerjaan yang nyadari kalau saya udah sampai sini, makanya makanya abang langsung telepon dia. Makanya dia telepon saya itu. Oke. Dia bilang kok bisa gitu. Panjang lah itu. Ini ada satu sih yang ngisi boxnya itu pertanyaannya. Oh, ya? Sebenarnya dia nggak nanya, dia bilang apa? Siap dengerin kak, kebetulan relate banget dengan saya yang udah ada anak juga. Share secara tahap-tahapnya kata dia gitu. Oke. Tahap. Tadi udah di share. Ternyata istri sama anaknya kesini pakai visa turis. Ya, Ya, bisa gitu. Turis aja. Cuman bayar 300 kan kalau salah. 300 ya. Oke. Oh ya, 300 apa 500? Enggak sampai 500. 300-an lah. Terus itu perlu pakai medical check up enggak? Istri saya enggak. Istri. Enggak. Istri enggak ya? Enggak perlu ya berarti turis visa tuh? Enggak perlu. Oke. Itu sih. Cuma tetap kita harus ngungkapin dokumen istri kayak rekening koran, lampirkan aja. Kalau even syaratnya apa aja bang kalau boleh tahu? Turis visa itu pengalaman kerja employment letter istri saya sebagai guru. Yang kedua itu surat bahwa ada libur sekolah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini kan dari saya sendiri ya, beda-beda kok yang lain. Kalau yang ini saya surat dari kediknasan gitu kayak benar bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian itu libur. Terus rekening koran, KTP, paspor, ya salah itu dari istri ya. Tapi kalau saya sih tidak hanya skill shortage visa yang bisa bawa istrinya pakai turis, WHP pun bisa, asalkan kalau bisa kalian bikin itu tadi surat sakti itu aman sih itu. Oke, jadi sebenarnya WHV juga bisa sih. Bisa bikin, tapi ya itu istrinya bukan dependen ke WHV, tapi istrinya apply buat turis visa gitu. itu.
siapa tahu membawa anaknya atau mungkin yang membawa suaminya jalan-jalan ke sini bisa. Gitu. Bisa. Mantap. Itu sih. Nah, sebagai penutup pesan untuk pendengar. apa pesan untuk pendengar yang minat ke Australia atau orang awam yang baru tahu tentang WHV atau apa ya? WHV. Pokoknya penutup lah, pesan apa buat pendengar? Pesan pendengar apa ya? Kalau untuk WHV itu tadi kalau saya bicara udah granted ya. Kalau udah granted ke sini sampai sini perbanyak komunitas kayak relasi-relasi dari teman-teman yang sudah lama di sini. Banyak kok di Telegram apa gimana, terus juga harus sering-sering emang harus searching di Google informasi tentang per WHV-an atau enggak, tentang skill shortage visa itu apa, change-nya bagaimana itu. Terus yang terakhir mungkin tetap saling share informasi lah, tetap itu perlu banget, karena even saya juga kadang nanya sama teman-teman yang udah masih yang udah PR, kadang ada perubahan regulasi nggak, ada perubahan apa gitu, itu sih Peraturan atau apa gitu. Kayak sekarang working holiday 482 itu dulunya 2 tahun, sekarang itu 1 tahun pengalaman kerja udah bisa mengajukan. Tapi belum rilis ya. Saya nggak tahu kalau bisa belum, cuman rilis. Saya dengar kabarnya, 1 kabar tahun, burungnya. 1 tahun pengalaman kerja itu udah bisa ngapply 482. Tinggal cari employer-nya. Oke. Itu sih. Tinggal cari employer-nya. Iya, benar-benar. That's a hard trouble. Iya. Ya banyak berdoa sih kayaknya kalau kayak itu. Makanya. Dan berusaha ya, paling apa sih yang kita bisa usahakan untuk nyari employer? Iya. Maksudnya kita kan nggak, kalau misalnya interview kayak gini baru mau datang kan nggak bisa kan? Oh, kamu mau sponsorin aku nggak bisa. Ya udah kita belajar, kita tunjukin etos kerjanya gimana. Terus orang tukang slaughter juga bisa dapat sponsor kok, slaughter itu. Iya benar-benar. Makanya update aja. Jadi ya kalau WHV tahun pertama datang, oke lah, kita bisa untuk saving money, terus untuk ini untuk itu dikumpulin. Nanti sudah masuk tahun kedua, mulai lagi kita tetap bisa planning ke depannya. Planning ini apa nih? Karena kalau kita udah settle dengan posisi kita di satu employer, bakalan dapat sampai third year nih, alhamdulillahnya. Nah, itu udah mulai tuh tahun kedua start granted, udah harus mikir lagi tuh. Nanti kita habisnya mau kemana gitu. Itu sih. Mau stay di Australia atau balik ke Indo? Ya, kalau mau balik ke Indo ya udah amat. Ya udah stay aja sampai 3 tahun selesai pulang. Kalau pengennya lama lagi ya coba dilihat dulu basic kita apa sebagai kerjaan kita, Indo apa. Itu penting tuh. Gitu. Oke. Gitu. Wah, selesai juga. Berapa jam? Sorry loh, Bang. Aman. Untungnya kalau aku besok justru nggak bisa, karena besok pasti masuk malam kan, jadi pasti masih tidur. Iya udah. Oke. Wah, makasih banyak Bang, ya Allah udah berjam-jam ini. Berjam-jam ya. 3 jam, hampir 3,5 jam. 3,5 jam. Gila, nggak terasa ya. Aduh. Keren. Makasih banyak Bang ilmunya. Semoga sehat selalu. Makasih sudah mau mampir. Yep. Salam buat istri sama anaknya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye.